4 kali gagal CPNS. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Peribahasa ini sering saya dengar dan selalu teringat ketika saya mengalami kegagalan. Namun saya berpikir lain ketika mengalami kegagalan lebih dari sekali untuk hal yang sama. Mungkin itu cuma untuk menghibur aja kali ya. Saya coba untuk menyelami peribahasa ini dan mencoba berpikir bahwa munculnya peribahasa ini pasti ada latar belakangnya. Peribahasa ini pasti muncul dari orang yang telah berhasil namun sebelumnya pernah gagal. Tahun 2020 ini saya kembali mengikuti seleksi CPNS untuk kali kelima. Sebelumnya saya telah mengikuti 4 kali seleksi CPNS dan berakhir dengan kegagalan. Kali pertama saya ikut pada 2020, beberapa bulan setelah saya lulus kuliah. Pada saat itu saya masih belum tahu bagaimana model seleksi CPNS, sama sekali buta dengan jenis soalnya. Tesnya pun saya masih ingat waktu itu masih pakai kertas, jawabnya disilang di lembar jawaban. Ketika muncul hasilnya, pengumumannya, nama saya tidak termasuk peserta yang lulus. Kedua, saya gagal pada seleksi CPNS tahun 2014. Saya menunggu momen ini cukup lama, sekitar 4 tahun. Saya kira penerimaan CPNS dilaksanakan tiap tahun. Selama 4 tahun itu saya bekerja sebagai pengajar di bimbingan belajar. Saya juga mengajar di sekolah negeri sebagai guru honor. Pada seleksi CPNS 2014 saya tidak lagi kesulitan menemukan bahan untuk dipelajari sebagai persiapan. Hasilnya saya dapat mencapai passing grade seleksi kompetensi dasar. Tetapi saya kembali gagal karena kalah dalam peringkat. Setelah pelaksanaan CPNS tahun 2014 muncul berita bahwa penerimaan CPNS ditunda untuk beberapa tahun. Ketiga, saya gagal seleksi CPNS tahun 2017, 3 tahun setelah saya gagal ikut seleksi CPNS kedua. Pada tahun 2017 ini saya ambil formasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena hanya formasi ini yang tersedia sesuai program studi saya. Tidak ada formasi untuk CPNS daerah, apalagi untuk guru. Pada tahun 2017, passing grade untuk TKP yang merupakan bagian dari SKD ditingkatkan. Walaupun begitu, saya masih bisa melampauinya karena bentuk soal masih mirip dengan bentuk soal sebelumnya. Tapi saya tidak bisa melanjutkan ke tahap SKB karena tidak masuk peringkat. Keempat, saya gagal seleksi CPNS tahun 2018. Pada tahun ini formasi CPNS untuk guru kembali dibuka. Saya sangat antusias mengikutinya dan mempersiapkannya dengan serius. Tapi saya gagal memenuhi passing grade SKD karena terkendala skor TKP. Tipe soalnya sangat berbeda dengan tipe soal sebelumnya walaupun passing grade sama dengan passing grade pada tahun 2017. Ternyata bukan hanya saya yang mengalaminya. Banyak keluhan dari peserta lainnya yang tidak lulus passing grade karena terkendala skor TKP. Begitu riuhnya media sosial diramaikan dengan keluhan mengenai kejadian ini hingga BKN mengeluarkan aturan bahwa peserta yang tidak lulus passing grade SKD bisa ikut SKB jika memenuhi kondisi tertentu. Tapi peraturan baru tersebut tidak berimbas pada saya karena di formasi yang saya ambil ada 3 peserta yang lulus passing grade walaupun skor total saya lebih besar dari peserta peringkat kedua. Tetap saja saya tidak dapat mengikuti SKB karena kebutuhan peserta SKB sudah terpenuhi, yaitu maksimal 3 kali kebutuhan formasi diambil dari perenggingan peserta yang lulus passing grade SKD. Seleksi CPNS kembali dibuka pada tahun 2019 dan saya pun kembali mengikutinya. Passing grade TKP dikembalikan lagi sama dengan passing grade pada tahun 2014.
Walaupun pendaftaran pada tahun 2019, tetapi seleksi dilaksanakan pada tahun 2020. Kali ini alhamdulillah saya lulus passing grade SKD dan menduduki peringkat pertama. Dengan begitu saya bisa melanjutkan proses seleksi ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Alhamdulillah skor SKB saya pun menduduki peringkat pertama. Teringat kembali dengan peribahasa yang saya ungkapkan di awal tadi, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. 4 kali gagal seleksi CPNS dengan durasi waktu yang cukup panjang, sekitar 8 tahun, merupakan penundaan yang akhirnya dapat saya raih pada tahun 2020. Saya masih menunggu pengumuman resmi tanggal 30 Oktober 2020 untuk memastikan kelulusan. Setelahnya saya masih harus melakukan pemberkasan dan masih banyak lagi yang harus saya lewati sehingga memperoleh status sebagai pegawai negeri sipil. Bagi saya, raihan ini bukan akhir melainkan awal untuk lebih baik lagi dalam bekerja. Semoga kisah saya ini dapat menumbuhkan sikap optimis bagi kamu yang sedang berusaha meraih sebuah tujuan. Tetap semangat dan berpikir positif.